Halo semuanya, pernah dengar soal keseimbangan energi? Ya, konsep kalori masuk, kalori keluar itu. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Ada banyak hal menarik di baliknya yang bakal kita kupas tuntas yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita soal makanan dan olahraga. Yuk, kita mulai. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas hari ini? Pertama, kita akan ngobrolin soal aksi penyeimbangan itu sendiri. Terus kita bedah satu persatu, mulai dari sisi energi masuk dari apa yang kita makan, lanjut ke energi keluar dari aktivitas tubuh kita, dan terakhir yang paling penting, kita bakal lihat kenapa sih keseimbangan ini krusial banget buat kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, coba deh jujur, siapa yang relate sama kalimat ini? Pasti kita semua pernah kan? Satu hari kalap makan selusin donat, besoknya tobat cuma makan sayur sambil siap-siap lari. Kehidupan kita kan emang naik turun begini. Nah, justru karena itulah konsep keseimbangan energi ini jadi relevan banget buat kita pahami. Oke, yuk kita langsung masuk ke bagian pertama, aksi penyeimbangan. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan keseimbangan energi ini? Intinya, ini tuh perbandingan simpel. Di satu sisi, ada energi yang kita dapat dari semua yang kita makan dan minum. Ini yang biasa kita sebut kalori. Di sisi lain, ada energi yang tubuh kita pakai atau bakar buat semua aktivitas, dari sekedar bernapas sampai lari maraton. Nah, perbandingan antara dua hal inilah yang disebut keseimbangan energi. Biar gampang, bayangin aja kayak timbangan klasik. Kalau energi yang masuk terus-terusan lebih berat dari yang keluar, ya kelebihannya itu bakal disimpan tubuh, biasanya jadi lemak. Hasilnya, berat badan naik. Sebaliknya, kalau yang keluar lebih banyak dari yang masuk, tubuh otomatis bakal ngambil dari simpanan energi yang udah ada. Hasilnya, berat badan turun. Logis banget kan? Oke, sekarang kita fokus ke satu sisi timbangan dulu ya, energi masuk. Dan ini bukan cuma soal porsi makan kita segede apa loh, tapi yang lebih penting adalah, apa aja sih isi dari piring kita itu? Kata kuncinya di sini tuh kepadatan energi. Maksudnya gini, ada makanan yang dalam porsi kecil aja kalorinya udah tinggi banget. Tapi ada juga makanan lain yang porsinya bisa segunung, tapi kalorinya rendah. Nah, ini nih triknya buat ngerasa kenyang tanpa harus nabung kalori berlebihan. Coba deh lihat contoh ini, biar kebayang. Kelihatannya kan sama-sama semangkuk ya, tapi lihat angkanya. Semangkuk kacang tanah ini kalorinya 837, sementara popcorn di sebelahnya cuma 55 kalori. Jauh banget kan perbedaannya? Sekarang, coba kita lihat dari sisi lain. Anggap aja jatah ngemil kamu itu 100 kalori. Kamu bisa pilih, mau segenggam kecil kacang atau satu mangkuk gede popcorn. Kalorinya sama-sama 100, tapi coba tebak, mana yang bikin kamu ngerasa lebih penuh dan puas? Nah, disinilah pentingnya ngerti soal kepadatan energi. Bisa banget mengubah cara kita milih makanan sehari-hari. Sip, urusan energi masuk kayaknya udah cukup jelas ya. Sekarang, kita pindah ke sisi timbangan yang satu lagi, energi keluar. Dan siap-siap, karena ada beberapa hal yang mungkin bakal bikin kamu kaget soal gimana cara tubuh kita ngebakar kalori. Lihat deh diagram ini. Ini gambaran kemana aja energi kita pergi dalam sehari. Kebanyakan dari kita mungkin mikir, pasti olahraga yang paling banyak bakar kalori. Tapi coba perhatiin deh, ada satu bagian yang porsinya paling gede. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Total energi yang kita keluarin itu dibagi jadi 3 komponen utama. Yang paling besar ternyata namanya metabolisme basal. Ini bisa 50-65%. Baru setelah itu ada aktivitas fisik. Dan yang paling kecil, sekitar 10%, namanya efek termal makanan. Kaget kan? Terus apa sih metabolisme basal itu? Gampangnya, ini adalah energi yang dibutuhin tubuh kita cuma buat tetap hidup. Bahkan pas kita lagi diem, bengong, atau tidur. Jantung yang berdetak, paru-paru yang narik nafas, sel-sel tubuh yang kerja, semua itu butuh bensin. Nah, inilah bensinnya. Dan yang seru, angka ini beda-beda tiap orang. Orang yang ototnya lebih banyak, mesinnya lebih panas, jadi bakar kalorinya lebih banyak pas istirahat. Usia dan genetik juga ngaruh banget. Oke, jadi kalau kita rangkum, energi yang keluar dari tubuh kita itu datang dari 3 sumber. Pertama, metabolisme basal, si pembakar kalori terbesar yang nyala 24 jam non-stop. Kedua, aktivitas fisik. Ini yang paling bisa kita atur sendiri, mau seberapa banyak. Dan ketiga, ternyata proses nyerna makanan itu sendiri juga butuh energi loh, unik ya. Oke, kita udah ngerti soal energi masuk dan energi keluar. Sekarang, bagian puncaknya. Kita sambungin semua ini buat jawab pertanyaan paling penting. Kenapa sih jaga keseimbangan ini penting banget buat kesehatan kita dalam jangka panjang?
Begini, kalau timbangannya miring terus-menerus, entah itu kebanyakan masuk atau kebanyakan keluar, dalam waktu lama pasti ada konsekuensinya. Dan ini bukan lagi cuma soal angka di timbangan, tapi udah masuk ke ranah risiko penyakit dan gimana tubuh kita berfungsi secara keseluruhan. Grafik ini ngasih gambaran yang jelas banget. Ini namanya kurva J, yang nunjukin hubungan antara indeks massa tubuh atau IMT dengan risiko kesehatan. Lihat deh, titik terendahnya itu ada di tengah. Resikonya justru naik kalau IMT-nya terlalu tinggi, alias obesitas. Tapi juga naik kalau IMT-nya terlalu rendah. Jadi pesannya jelas, tujuannya bukan buat jadi sekurus mungkin, tapi untuk ada di rentang yang sehat. Nah, ini nih yang penting banget. Angka di timbangan itu cuma satu potong puzzle. Ada faktor lain yang seringkali jauh lebih menentukan kesehatan kita. Apa itu? Tingkat kebugaran. Istilah ini, bugar dan gemuk versus kurus tapi malas bergerak, benar-benar bikin kita mikir ulang. Banyak banget riset yang nunjukin kalau orang yang berat badannya mungkin sedikit berlebih, tapi dia aktif, bugar, itu seringkali jauh lebih sehat jantungnya, metabolismenya, dibanding orang yang badannya kurus tapi mager, alias nggak pernah gerak. Ini mengubah fokus kita dari sekedar berat badan, kesehatan secara utuh. Jadi, sebagai penutup, Sel mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Timbangan itu memang nunjukin berat badan kita, tapi apakah angka itu benar-benar nunjukin seberapa sehat kita? Ingat, kesehatan itu jauh lebih kompleks dari sekedar angka. Ada nutrisi, ada kekuatan, ada kebugaran. Mungkin udah waktunya kita berhenti terobsesi sama angka dan mulai lebih fokus pada gimana perasaan tubuh kita dan apa yang bisa dilakukannya. Makasih banyak sudah menyimak.